Mari kita membaca kitab suci dari Ibrani pasal ke-13. Ibrani pasal ke-13. Kita telah membicarakan ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita membaca satu kali ayat ke-8 semua. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. 9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Mari kita membaca bersama-sama. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik adalah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberikan faedah kepada mereka yang menurut aturan-aturan makanan macam itu. Atau terjemahan lain, janganlah kamu mau disesatkan oleh macam-macam ajaran yang aneh, tetapi hatimu harus dikukuhkan dengan anugerah Tuhan dan bukan dengan makanan-makanan. Sebab barang siapa yang bersandar hidupnya kepada makanan belum pernah mendapatkan faedah apapun dari makanan itu. Mari kita berdoa sekali lagi. Berilah cahaya ke dalam hati kami melalui firman-Mu yang hidup untuk menghidupkan kami, firman yang suci untuk membersihkan kami, firman-Mu yang kekal untuk memberikan landasan dan fondasi yang kekal bagi iman kami. Dengar doa kami, berkati hamba-Mu yang hina ini, sehingga setiap perkataan yang diajarkan dari mimbar ini boleh menjadi bekal hidup yang sungguh-sungguh menjadi faedah bagi kerohanian dan pertumbuhan iman kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, lalu kita melihat sesuatu tantangan yang dilontarkan oleh Plato dan dijawab oleh penulis Ibrani. Di dalam dunia yang berubah, adakah sesuatu yang tidak berubah? Di dalam dunia yang bergoncang, adakah fondasi yang tidak bergoncang? Di dalam dunia yang sementara ini, adakah sesuatu pegangan yang kekal bagi orang? Saudara-saudara, jawaban dari iman Kristen ada, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus baik kemarin, baik hari ini, dan sampai selama-lamanya tidak berubah. Saudara-saudara, ini menjadi satu pengharapan, menjadi satu pegangan bagi orang Kristen yang ikut di dalam keadaan nasib dunia ini. Saudara-saudara, dunia ini adalah dunia yang bergoncang, yang berubah, yang sementara, yang tidak mempunyai kekekalan. Tapi saudara-saudara, di dalam arus semacam demikian, kita memegang sesuatu yang menjamin dan memberikan pengharapan kepada kita, yaitu Yesus yang adalah Allah inkarnasi menjadi manusia. Saudara-saudara, puji Tuhan, dari zaman ke zaman orang mempunyai seluruh pengharapan, yaitu bagaimana kita bisa mempunyai sesuatu pegangan yang tidak berubah. Dan pada waktu perjanjian lama, mereka memandang kepada seorang juru selamat yang akan datang ke dunia ini. Dengan perjanjian baru, kita menoleh ke belakang, melihat seorang yang sudah pernah datang dan sudah pernah berjanji memberikan hidup kekal kepada kita, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, ayat ke-7, ayat ke-8, ayat ke-9 seolah-olah tidak relasi satu dengan lain. Di dalam ayat ke-7, lihatlah mereka yang pernah memimpin engkau dan perhatikan hari-hari akhir mereka bagaimana. Ambillah contoh mengikuti teladan iman mereka. Itu ayat ke-7. Ayat ke-8, Yesus Kristus tidak berubah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ayat ke-9, janganlah engkau disesatkan oleh berbagai ajaran-ajaran yang aneh. Saudara-saudara, pada waktu saya membaca ketiga ayat ini, saya mau mencari apa menjadi garis merah yang menelusuri seluruh ayat
yang secara fenomena tidak ada hubungan satu dengan lain. Sebenarnya ada hubungan yang penting sekali. Di dalam ajaran ayat ke-7 kita melihat orang-orang yang pernah memimpin kita. Mereka yang pernah memimpin kita, apakah mereka bertahan sampai akhir? Sebagian yang baik, pemimpin-pemimpin yang baik, bukan hanya memimpin engkau pada permulaan. Pemimpin-pemimpin yang baik sampai akhir hidup mereka sendiri, mereka menjadi contoh dan teladan bagi kita, sehingga kita kagum berpuluh-puluh tahun hidup sama-sama sebagai manusia, bagaimana dia bisa bertahan setia terus sampai ajalnya. Saudara-saudara, itu adalah satu pertahanan yang penting sekali. Tetapi tidak semua. Ada sebagian orang memimpin orang menjadi orang Kristen, tidak lama kemudian yang dipimpin sudah beriman dan kuat, yang memimpin mulai goncang. Ada tidak? Saudara-saudara, pada waktu engkau begitu kagum kepada orang yang pernah memimpin engkau, pada satu hari engkau melihat dia sendiri berubah, engkau melihat dia sendiri goncang, melihat dia sendiri mundur, menjadi suam, engkau heran. Jangan heran, itu hanya membuktikan manusia memang tidak kekal. Iman di dalam diri manusia memang tidak tetap. Dan kerohanian seseorang bisa roboh, bisa jatuh bangun, merupakan sebuah hal yang sangat lumrah bagi kita, karena kita adalah orang yang tidak kekal. Kecuali kita dipelihara oleh Tuhan dan kita terus mempertahankan iman kita dengan memegang tangan Tuhan. Saudara-saudara, pada waktu raksasa-raksasa rohani roboh di depan kita, itu hanya membuktikan engkau tidak boleh bersandar kepada manusia, engkau harus hanya bersandar kepada Tuhan saja. Pada waktu raksasa-raksasa di sejarah roboh, itu membuktikan bahwa engkau sedang maju rohaninya. Saudara-saudara, waktu kita masih kecil, kita lihat tempat tidur sebesar laut. Waktu kita masih kecil, kita suka main di atas tempat tidur seperti satu ladang yang besar sekali. Waktu kita masih kecil, kita lihat mama gede sekali. Setelah kita dewasa melihat mama kok kecil ya. Saudara-saudara, kenapa papa kok pendek ya? Kita rasa mereka orang biasa. Apa sebab? Karena kita sedang bertumbuh, kita sedang dewasa, kita dalam proses bertambah-tambah menjadi besar. Kerohanian juga demikian. Pada waktu kita melihat ada orang-orang yang dulu memimpin kita, membawa kita ke gereja, memperkenalkan Kristus kepada kita, justru mereka seperti makin kecil. Itu berarti engkau sedang bertumbuh. Itu arti engkau sedang berproses di dalam pertumbuhan rohanimu. Dan mereka mungkin sudah mandek, tidak berubah lagi. Dan engkau harus memperhatikan bagaimana akhir hidup mereka. Ini ayat ke-7. Engkau melihat semua berubah, engkau melihat orang-orang yang memimpin engkau pun mungkin berubah. Tidak apa. Langsung ayat ke-8 berkata, pandang kepada Yesus Kristus, dialah yang tidak berubah. Maka ayat ke-7 sama ayat ke-8 ada relasinya. Dari sini kita mempunyai sebuah relativitas. Kita bukan melihat manusia yang dicipta, tapi kita melihat Sang Pencipta manusia. Kita bukan melihat orang yang pernah memimpin aku, kita melihat yang pimpin aku sebenarnya ada Tuhan melalui Rohnya yang kudus. Dengan demikian kita mulai mengkukuhkan iman kita, memperkuat rohani kita. Kita bukan berdasarkan pemimpin-pemimpin, tapi kita memandang kepada Tuhan. Saudara-saudara, Agustinus pada waktu dia tua, dia mengatakan, jikalau engkau menemukan apa yang aku tulis berlawanan dengan kitab suci, tinggalkan aku, kembali kepada kitab suci saja. Nah, ini ajaran yang benar, dari sikap yang benar seorang pemimpin yang agung. Dia bukan terus memimpin orang di bawah dia, dia memimpin orang kepada Tuhan. Dan sudah kepada Tuhan, memandanglah kepada dia yang tidak berubah, bukan memandang kepada saya yang bisa berubah. Ini sikap pemimpin yang benar. Saudara-saudara, itulah ayat 7 dan ayat ke-8. Waktu engkau memandang kepada Tuhan, engkau melihat pemimpin-pemimpin di dunia ini akhirnya bagaimana. Jika mereka begitu baik, setia dan tuntas sampai akhir mengikuti Tuhan, contohlah iman mereka. Jikalau mereka tidak, tinggalkan mereka. Engkau tetap memandang kepada Tuhan, karena Yesus Kristus baik kemarin maupun sekarang dan sampai selama-lamanya tidak berubah.
Saudara-saudara, sesudah ayat ke-8 mengenai Kristus tidak berubah, maka di sini dimasukkan ke dalam ayat ke-9 yang kita baca tadi. Janganlah mau disesatkan oleh segala ajaran-ajaran yang asing, atau di dalam terjemahan lain, ajaran-ajaran yang abnormal, ajaran-ajaran yang aneh. Nah, apa hubungan 8 dengan 9? Jikalau engkau bersandar kepada Yesus Kristus yang tidak berubah, maka engkau mulai mengetahui yang mana yang benar dan yang mana yang tidak benar. Dan engkau terus setia dengan Yesus Kristus yang tidak berubah sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, dunia ini penuh dengan pengajaran-pengajaran yang sangat menakutkan. Di dalam gereja pun boleh dikatakan tidak ada satu zaman tidak muncul ajaran-ajaran bidat, ajaran-ajaran yang membawa kita kepada kesesatan yang sangat mengejikan. Saudara-saudara, satu kali saya berbicara dengan seorang teolog mengenai zaman ini, betul-betul banyak ajaran yang menakutkan, banyak ajaran-ajaran bidat, banyak ajaran yang tidak bertanggung jawab, kesimpang siuran doktrin dalam mengacaukan orang Kristen. Pada waktu saya bicara begini, dia menjawab satu kalimat, saya kaget. Dia bilang, Pak Stephen Tong, coba tanya, kapan ada zaman yang tidak ada ajaran sesat di dalam sejarah? Coba beritahu kepada saya, abad apa tidak ada ajaran sesat? Waktu saya dengar kalimat itu, saya baru memang betul. Tidak ada satu zaman tidak ada ajaran yang sesat. Tidak ada satu zaman ajaran terus dipelihara dengan sungguh-sungguh. Saudara-saudara, itu sebab setiap saat kita harus memperhatikan. Setiap saat kita harus berwaspada apakah yang menjadi ajaran-ajaran yang menyesatkan kita, sehingga kita tetap kembali kepada kesetiaan kita kepada Tuhan, dan kita tetap berdiri di atas fondasi yang tidak berubah. Saudara-saudara, gereja ini didirikan dengan motivasi yang sungguh-sungguh, betul-betul bertanggung jawab kepada Tuhan. Pada waktu kita melihat kekurangan ajaran yang penting di dalam sejarah ini, di dalam zaman ini. Kira-kira 30 tahun yang lalu saya dengar orang mengatakan, ini sudah zamannya tidak perlu doktrin. Ini zamannya kita jangan terpaku dengan semacam ajaran yang ketat. Mari kita mendapatkan kebebasan. Mari kita mempunyai pikiran yang lebih luas, sehingga kita boleh mendapatkan rangsangan dan mendapatkan pengalaman yang lebih limpah sebagai orang Kristen. Sehingga mereka mulai mentiadakan, mereka mulai mengabaikan ajaran-ajaran yang penting. Saudara-saudara sekalian, dan pada saat itu saya di dalam hati saya mulai memikirkan, oh Tuhan, apa yang harus saya kerjakan di dalam zaman ini? Maka mereka mulai lebih suka tidak berkhotbah tentang kitab suci, berkhotbah tentang pengalaman-pengalaman pribadi, berkhotbah tentang mimpi-mimpi perorangan, berkhotbah tentang kesembuhan dengan keajaiban, dengan pimpinan Tuhan untuk mereka menjadi kaya dan sebagainya. Saudara-saudara, pada waktu saya sambil melayani, sambil memimpin kembangunan rohani, sambil kelilingi tempat-tempat, sebelum umur 35, saya sudah berkhotbah lebih di dalam 1.500 gereja. Saudara-saudara, saya sudah mengelilingi lebih daripada 400 kota di dunia ini. Di Amerika berpuluh-puluh kota saya mengunjungi, di Indonesia berpuluh-puluh kota saya mengunjungi, di Asia Tenggara dan di tempat-tempat negara yang lain saya mengunjungi. Lalu di situ saya mulai melihat keadaan di Indonesia tidak terlalu parah dibanding dengan tempat-tempat yang lain. Di Amerika sama, di Taiwan sama, di Hong Kong sama, di Korea sama. Saudara-saudara, gereja begitu banyak mengalami perpecahan. Ada perpecahan-perpecahan yang tidak seharusnya, karena bukan untuk memelihara iman yang sejati, hanya untuk gengsi pribadi. Ada perpecahan-perpecahan gereja karena tidak puas satu dengan lain, mengadu supaya siapa menang. Ada perpecahan-perpecahan gereja karena ada sikap-sikap yang berbeda di dalam hal-hal yang tidak penting. Saudara-saudara, ada perpecahan-perpecahan gereja hanya karena dendam pribadi dengan pribadi yang lain. Di Korea, Presbyterian Church di dalam 60 tahun pecah 28 kali. Di dalam 28 kali itu yang paling keji, yang paling menakutkan, yaitu orang yang tidak puas kepada pendeta yang tertentu. Mereka buang kotoran manusia waktu dia khotbah.
Nah saudara-saudara, sampai terjadi hal seperti ini di dalam yang disebut tubuh Kristus, perpecahan-perpecahan yang tidak perlu terjadi, dan mulai mereka tidak mau menganut. Kalau engkau percaya ini, saya coba bikin yang lain supaya berbeda. Akhirnya ajaran-ajaran yang aneh itu muncul di dalam tubuh gereja. Saudara-saudara, jikalau kita betul-betul mengkoreksi, mengintrospeksi diri sendiri, kita harus mengetahui kita mengapa mendirikan gereja. Saya dengan hati yang murni dan motivasi yang 100% bersih, tidak pecahkan gereja apa, karena saya tahu di Indonesia memerlukan gereja yang beriman yang sejati, mempunyai doktrin yang bertanggung jawab, mempunyai sesuatu perasaan tanggung jawab yang sungguh-sungguh jujur di hadapan Tuhan. Indonesia perlu satu kubur reform, karena begitu banyak gereja mulai menjadi liberal, banyak gereja menjadi yang emosional, yang mempentingkan akan karunia tertentu dan tidak lagi kembali kepada ajaran doktrin. Saya berusaha untuk berkhotbah pentingnya doktrin, pentingnya ajaran yang sesuai dengan Alkitab. Tadi saudara-saudara, saya melihat mereka bukan mau ajaran itu. Mereka mau kalau saya datang dengar pendengar banyak, kolektor cukup, mereka sudah puas. Nama lawan saya kira tidak bisa. Harus diadakan satu gerakan reform. Gerakan reform dimulai bukan memakai tempat atau memakai wadah orang lain supaya akhirnya boleh pelan-pelan menjadi satu wadah diri. Tidak ada motivasi itu. Bagaimana mulainya? Sekarang saya memberitakan sedikit tentang riwayat gereja ini sebelum didirikan, apa yang terjadi. Saya mengatakan orang-orang Kristen perlu mengenal ajaran yang benar. Ajaran yang benar itu adalah ajaran yang diturunkan dari para reformator-reformator yang menemukan Injil dan menemukan firman, inspirasi wahyu Tuhan yang memberikan jaminan kepada kita hanya kebenaran yang diwahyukan. Itu menjadi dasar iman orang Kristen. Saudara-saudara, itulah sebabnya saya mulai mendirikan sesuatu kelompok untuk menjadikan sesuatu panitia berdoa untuk speak yang pertama, seminar pembinaan iman Kristen. Itu terjadi pada tahun 83. Lalu diam 1 tahun, sepanjang tahun bergiliran di keluarga orang Kristen kita bikin kebaktian doa. Sesuai itu tidak diundang oleh gereja dan tidak pakai gedung gereja. Kita pakai gedung Granada untuk speak pertama 84. Lalu semua gereja yang datang dengar merasakan benar. Kita perlu doktrin yang penting. Waktu itu kita pakai tema-tema yang tidak gampang diterima oleh orang. Iman dan hidup, iman dan agama, iman dan wahyu, iman dan kitab. Itu semua bukan tema kebangunan rohani. Kebangunan rohani dipersilakan sedangkal mungkin, seorang bisa dengar, orang bisa senang, orang suka datang. Lalu yang disebut seminar iman pembinaan itu adalah doktrin-doktrin yang sangat sedikit disinggung oleh manusia. Pada waktu wahyu umum, wahyu khusus diberitakan, seolah-olah istilah ini belum pernah didengar oleh Kristen dimanapun di Indonesia. Saudara-saudara, pada sekolah teologi yang reform pernah mengajar tentang hal itu. Dan ini mulai dipopulerkan di hadapan masyarakat Indonesia, khususnya orang Kristen. Mereka mulai mempelajari apa itu wahyu, apa itu wahyu umum, apa itu wahyu khusus, apa itu anugerah umum, apa itu anugerah keselamatan. Dibedakan special and general revelation dan sebagainya. Dan saudara-saudara, asal usul agama, lalu bagaimana agama itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, apa bedanya semua agama, dan apa keunikan kekristenan, apa persamaan semua agama, semua dikupas dan dijadikan diktat itu setiap minggu dibagikan kepada mereka yang mengikut akan seminar pembinaan ini. Dan yang transkrip itu sampai pagi jam 3 belum selesai. Sampai dia begitu lelah capek mengatakan, aduh Pak Tong, kau dah berhenti si khotbahmu. Sehingga saya mesti tulis begitu lama dan itu dibagi menjadi berkat. Kali pertama 1.200 orang, kali kedua 1.800 orang. Waktu itu seminar pembinaan iman Kristen diadakan setiap Sabtu
maka 6 kali berturut-turut. Lalu minggu depan dibagikan apa yang sudah diceramahkan minggu yang lalu. Dan demikian saya mesti naik kereta ke Surabaya, dari Malang ke Surabaya, Surabaya naik kapal terbang. Habis 1 kali ceramah itu kembali lagi untuk mengajar di saat. Dengan begini 6 minggu baru selesai. 1.200 orang ikut. Kedua kali 1.800 orang. Ketiga kali saya umumkan pindah tempat di balai sidang. Lalu engkau tanya, uang sewa dari mana? Itu perongkosan tiket siapa yang bayar? Itu bagaimana memulainya? Saudara-saudara, tidak ada gereja yang keluar 1 sen. Tidak mengganggu keuangan siapapun. Kita hanya berusaha dari mereka yang daftar supaya mereka boleh betul-betul mendengarkan. Dan kalau mereka tidak mau dengar, tidak apa. Tidak ada orang yang dipaksa. Saudara-saudara, itu permulaan kali di Indonesia kita pakai ceramah, pakai seminar dengan harus daftar dan bayar dengan uang yang tidak mahal untuk cukupi sewa gedung dan sebagainya. Lalu orang mulai marah. Dulu dengan Stephen Tong tidak bayar, sekarang ikut speak mesti bayar. Apa-apa ini, mata duitan dan sebagainya. Marah, kritik datang dari sini sana banyak sekali. Saya diam saja. Lalu ada orang tanya, kenapa sih dengar khotbah wahyu umum, wahyu khusus pakai duit? Kenapa sih? Saya menjawab, kalau you tanya dengan jujur, saya jawab dengan jujur. Itu namanya keadilan. Kalau you tidak mau tanya, silakan tanggung dosa sendiri. Lalu orang tanya, kenapa pakai duit? Saya bilang, Yesus berkata, di mana duitmu, di situ hatimu. Semua 1, 2, 3. Di mana duitmu, di situ hatimu. Orang yang dengar khotbah tidak pakai duit, tidak dengar. Tapi yang sudah bayar pendaftaran, ngotot dengarnya. Sulit-sulit didengarnya. Mulai gugah telinga yang mau dengar. Apalagi kalau sudah bayar, dah datang sayang dong. Betul nggak? Apalagi bayarnya mahal, datangnya lebih tepat waktunya. Kalau dikasih gratis, dah datang, dah dengar sembarangan. Seolah-olah engkau membuang waktu dia. Kalau dia bayar sendiri, dia mulai rasa ini saya mau, ini yang saya tunggu. Dulu saya menjawab pertanyaan, apa itu Tritunggal? Saya menjawab 10 menit, dah jelas. 20 menit, dah puas. 30 menit, dah tuntas. Maka saya bikin seminar ala Tritunggal. Dengan judul yang sulit itu, saya berceramah 4 hari. Kira-kira dengan tanya jawab 6 jam. Yang ikut 3.400 orang. Saudara-saudara, di mana? Di balai sidang. Dan balai sidang waktu mahal sekali. Untuk skala waktu itu kita tidak bersandar kepada siapa. Mahal luar biasa. Tapi saudara-saudara, akhirnya tertutup dan saya diserang. Saya dibawa ke pengadilan. Ada orang mengatakan Stephen Tong pakai tempat besar untuk cari uang. Akhirnya itu bukan seminar, itu hanya seperti khotbah saja. Dia mau menjadi kaya dan sebagainya. Saya dipanggil polisi. Saya mesti terbang dari Surabaya ke sini untuk duduk di situ, ditanya dengan belum ada komputer, mesin tik 6 jam di situ. Nah, saya duduk di situ jengkel sekali, tapi makin jengkel makin bahaya. Karena sampai bikin polisi marah, saya akan dipersalahkan. Nah, saya mesti sabar luar biasa. Saudara yang sekarang sudah mengerti apa teologi reform, boleh ikut street, boleh dengar khotbah di sini. Engkau tidak tahu sulitnya bagaimana menggarap permulaan. Dan di situ saya berjam-jam duduk situ, pulang. Kalau perlu panggil lagi, terbang lagi untuk diperiksa oleh polisi di sini. Apa yang kau kerjakan? Saudara-saudara, akhirnya kantor agama campur tangan mengatakan yang mengadukan saya itu adalah seorang pengacau yang berasal dari kota mana, dan di dalam arsip-arsip dulu sudah 26 kali dia mengacau hamba Tuhan yang lain. Baru kepolisian tahu saya orang baik. Saudara-saudara, bukan saja demikian, herannya apa? Salah seorang komandan polisi pernah ikut speak. Dan dia mengatakan ini tidak beres, Stephen Tong yang beres, dia yang tidak beres. Maka telepon sama yang memeriksa saya, jangan ganggu Stephen Tong, saya komandanmu, ini orang baik, saya tahu dia. Baru orang itu ramah tamah sama saya. Saudara-saudara, 1 kali 2 kali saya lolos di dalam kebahayan seperti begini. Speak berjalan terus sampai tahun ini keberapa kali? Saudara-saudara, sudah keberapa kali? 19 kali. Nah, hari-hari itu hari-hari yang susah sekali. Saudara-saudara, gereja didirikan tahun 89. Waktu itu banyak orang yang benci sekali sama saya. Karena apa?
Daya tarik Stephen Tong cukup besar. Kalau dia dirikan gereja menjadi ancaman gereja-gereja yang lain. Sampai hari ini dari mulut saya belum pernah mengatakan tinggalkan gerejamu ini saja, sini lebih baik. Tidak pernah. Antara kamu adakah orang dengar dari mulut saya suruh engkau memindahkan diri ke gereja ini supaya engkau menjadi anggota di sini? Tidak ada. Saudara mau dengar khotbah di sini, silakan. Tidak mau, silakan. Kalau engkau rasa di sini mengisi kebutuhan imanmu, mempertumbuhkan rohanimu, inilah tempat yang Tuhan berikan kepada engkau. Itu saja. Dan engkau tidak perlu harus menjadi anggota. Engkau menerima berkat dari sini. Engkau bersyukur kepada Tuhan. Kita hanya hambanya saja. Saudara-saudara, kenapakah mendirikan gereja ini? Bukan saya bersaing dengan gereja lain. Bukan karena saya benci sama pendeta lain. Bukan saya dendam maka saya mengeluarkan sekelompok anggota supaya menjadi anggota. Tidak ada. Kita hanya mendirikan sesuatu tempat. Ada mimbar yang memberitakan firman, memberikan peringatan, memberikan peneguhan, memberikan pengembalahan dari firman Tuhan kepada jiwa-jiwa yang memerlukan. Sesudah itu kita serahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, setiap kota memerlukan satu mimbar mengisi kebutuhan orang-orang yang bersaksi bagi Tuhan di kota itu untuk terus mencharge rohani untuk kuatkan iman mereka, lalu pergi ke setiap pelosok di kota itu untuk menjadi saksi Kristus. Itu kalimat dari siapa? Dari John Stott. Saudara-saudara, dan GRII didirikan menjadi satu tempat di mana baterai-baterai yang sudah suak datang di sini untuk di-charge, untuk mendapatkan kekuatan yang baru, pergi ke seluruh ujung kota di Jakarta, engkau menjadi saksi Tuhan. Lalu minggu depan kembali lagi. Saudara-saudara, gereja ini berbeda dengan gereja-gereja yang lain. Gereja-gereja yang mengatakan, oh engkau yang sudah kerja setengah mati dari Senin sampai Sabtu, mari datang ke sini beristirahat. Dan ada orang yang dari Senin sampai Sabtu setengah mati capeknya, Minggu tidur di gereja. Itu bukan GRI. Saudara-saudara, engkau kalau di sini tidak akan sejahtera secara mata sama tubuhmu. Engkau akan dikacau balaukan di sini. Ada seorang tua mengatakan, aduh Pak Tong, saya dari Senin sampai Sabtu sudah diganggu oleh cucu, anak ribut. Hari Minggu mau hari Sabat mau tidur di gereja dibangunkan oleh kamu lagi. Karena khotbahmu teriak-teriak keras sekali sampai saya tidak bisa tidur. Ini kan hari Sabat. Maksud dia hari Minggu, hari Sabat tidur di sini. Enak lagi. Saya mengatakan gereja tidak boleh pakai kursi yang terlalu enak. Tidak boleh pakai sofa yang terlalu empuk. Itu membuat engkau in good hands and you tidur di situ. Gereja harus pakai bangku yang lebih kaku sedikit. Ini masih kurang kaku, saudara-saudara, supaya engkau tidak bisa tidur, bisa dengar baik-baik. Nah, saudara-saudara, hari Minggu adalah hari pergumulan. Dengar baik-baik. Dengan firman yang kita dengar, kita rasa sulit, kita bergumul. Kenapa begini ya? Lalu engkau harus berperang di dalam konsepmu, berperang dengan firman Tuhan yang berbeda dengan semua konsep-konsep dosa manusia. Sehingga di situ engkau mulai bergumul. Saya harus bagaimana? Lalu firman Tuhan yang membuat engkau gugah, membuat engkau bangun dari ketiduran, dari kekacauan, dari kompromi, mengakibatkan engkau akhirnya mempunyai pegangan. Sesudah mempunyai pegangan, Senin sampai Sabtu, engkau dengan hati yang tenang mengetahui bagaimana menghadapi situasi politik, bagaimana menghadapi situasi masyarakat, bagaimana menghadapi semua dosa di masyarakat. Dan engkau mengetahui bagaimana bersaksi. Sesudah itu hari Minggu kembali lagi, mendengar lagi ajaran-ajaran yang penting, peringatan yang penting, janji-janji yang penting, perintah-perintah yang penting. Saudara-saudara, orang-orang di Inggris, orang-orang Puritan, kalau mereka membaca kitab suci, mereka selalu membawa 3 warna pen. Di situ mereka melihat adakah perintah Tuhan, mereka satu warna. Adakah peringatan, adakah janji, mereka membagikan itu dengan warna-warna. Jadi seluruh kitab suci, apa yang diperintahkan Tuhan, dia tanya sendiri, sudah jalankan dulu. Apa yang diperingatkan oleh Tuhan, dia sudah berwaspada tidak. Apa yang sudah dijanjikan Tuhan, dia sudah mengalaminya tidak. Dia terus mengkoreksi. Sehingga seumur hidup di dunia berpadu pikiran, emosi, kemauan dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan.
Saudara-saudara sekalian, dengan demikian engkau tidak gampang seleweng, engkau tidak akan sesat. Dan di sini penulis mengatakan, janganlah engkau mau disesatkan oleh segala ajaran-ajaran yang aneh. Saudara-saudara, Yesus Kristus kalau tidak berubah, kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya, biar kita menjadi orang Kristen mengikuti Dia dengan setia. Biar kita mempunyai satu kerohanian yang stabil, biar kita mempunyai satu kesetiaan yang tidak berubah, mengikuti Dia terus menerus. Saudara-saudara, dunia ini goncang, dunia ini penuh dengan keanehan, dunia ini penuh dengan daya tarik yang menyesatkan, dunia penuh dengan pengajaran-pengajaran yang tidak bertanggung jawab. Siapakah orang Kristen yang sungguh? Siapakah pengikut Tuhan yang setia? Yaitu mereka yang pegang ajaran yang benar dan tidak mau digoncang-goncangkan oleh arus-arus dari dunia ini. Begitu banyak orang Kristen yang tidak mempentingkan doktrin. Mereka hanya datang ke gereja karena komunitas. Mereka datang ke sini untuk apa? Cari kawan, untuk cari kawan dagang, untuk cari kawan untuk hidup bersama di dunia ini. Dan mereka tidak mempunyai sesuatu kepentingan untuk bagaimana menteguhkan iman mereka di atas dasar firman. Saudara-saudara, penulis Ibrani berkata, jangan mau disesatkan. Karena banyak penggodaan, banyak ajaran, aliran-aliran tidak beres. Mari kita pegang teguh, mari kita berfondasi, mari kita betul-betul pegang janji Tuhan yang tidak berubah itu. Saudara-saudara sekalian, ajaran-ajaran sesat itu apakah artinya? Itu berarti banyak hal yang menyeleweng dari firman Tuhan secara tidak sadar. Engkau mulai diarahkan kepada arah-arah yang tidak benar. Sebenarnya sikap bagaimana daripada semua rasul pada waktu mereka di dunia ini. Di dalam ajaran-ajaran Paulus kita melihat zaman dia masih hidup di dalam dunia, dia sudah mengalami kesulitan yang besar. Karena banyak orang mengajar dengan berbeda-beda, berbagai-bagai ajaran yang berlainan, yang mengganggu akan anggota-anggota itu. Sehingga Paulus berkata bahwa aku pergi, maka ada serigala yang berjubah domba datang mengacaukan engkau. Ini kalimat muncul di dalam Kisah Para Rasul, waktu dia mengkumpulkan orang-orang tua-tua dari Efesus untuk datang ketemu dengan di Miletus. Saudara-saudara, Paulus berkata, aku tidak bisa pergi ke Efesus, kirimlah orang ke sini. Dan Paulus bertemu dengan tua-tua atau orang-orang yang menjadi diaken, yang penting, pengurus yang paling inti dari gereja Efesus. Mereka datang seluruhnya ke kota Miletus bertemu dengan Paulus. Dan Paulus hinggap di situ tidak lama, dia menuju ke Yerusalem. Dia mengatakan kepada dia, ini kali terakhir aku berjumpa dengan engkau. Dan dengan air mata mereka mengingat kalimat itu. Mereka sangat sedih mendengar kalimat Paulus mengatakan, ini kali terakhir, mungkin aku tidak lagi melihat engkau. Lalu mereka mencucur air mata, mereka mendengarkan pertuturan daripada Paulus dan berkata, setelah aku pergi, maka ada serigala yang berjubah domba datang akan mengacaukan engkau. Selama aku berada di tengah engkau, aku dengan jujur memberitakan firman Tuhan kepadamu dan kehendak Tuhan Allah. Tidak ada satu yang saya simpan, saya tahan, tidak kabarkan kepada engkau. Sekarang, kalau engkau ada orang yang jatuh, ada orang yang sesat, dosa tidak ada pada tanganku. Nah, ini seorang hamba Tuhan yang setia dan baik, betul-betul bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Semua kehendak Tuhan diberitakan kepada seluruh jemaat yang dia cintai. Saudara-saudara, berarti Paulus sendiri mengetahui sebelum dia mati sudah banyak ajaran-ajaran yang menyeleweng, ajaran yang sesat yang akan mengganggu orang-orang Kristen sebagai domba-domba dari Tuhan. Mari kita sekarang memikirkan ajaran apa yang pernah berada pada saat Paulus masih ada di dunia. Saya pikirkan ada 3 hal yang penting. Pertama, yaitu membawa orang Kristen kembali tidak lagi murni percaya kepada Injil, kembali untuk diikat oleh Taurat. Ini ajaran sesat pertama pada zaman Paulus, saudara-saudara, yaitu orang-orang yang percaya tidak hanya melalui darah Yesus Kristus, perlu disunat lagi. Ini terjadi di dalam sebelum Paulus mati, pada waktu rasul-rasul masih hidup di dunia. Ini adalah satu ajaran yang sangat rusak.
Dan bagaimana sikap Paulus? Paulus berdebat mati-matian dengan mereka. Pada permulaan penginjilan Paulus sudah terjadi hal ini. Ini tercantum di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 dan ayat kedua. Mari kita membaca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal ke-15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya membaca ayat pertama, saudara-saudara semua membaca ayat yang kedua. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Semua membaca ayat kedua. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Nah, ini salah satu contoh yang paling penting, sikap bagaimana seharusnya menanggapi ajaran-ajaran yang salah. Saudara-saudara sekalian, jika orang berbeda pendapat, kenapa kadang-kadang kita toleransi? Jika orang berbeda pendapat, kenapa kita marah-marah? Jika orang berbeda pendapat, mengapa kita membantah? Jika orang berbeda pendapat, mengapa kita berperang? Apa sebab? Ada sikap-sikap yang berbeda. Ada orang berbeda pendapat, silakan, tidak apa-apa kok. Karena beda pendapat itu tidak jadi soal. Apa itu? To agree with the disagreement. Itu namanya beda tapi harmonius. Saudara boleh beda pendapat dengan saya, silakan, tidak apa-apa. Tetapi beda pendapat di dalam hal apa? Kenapa di sini Paulus bukan mengatakan tidak apa-apa, silakan, kita mempunyai kebebasan berKristus. Di sini Paulus dan Barnabas, dua orang sama-sama keras melawan, berdebat, membantah. Di sini dikatakan, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Mengapa kalimat ini menjadikan Paulus marah luar biasa? Karena ditulis, maka Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Nah, saudara-saudara, saya minta saudara perhatikan, Paulus dan Barnabas bukan orang gila. Paulus dan Barnabas bukan orang tidak ada cinta kasih. Paulus dan Barnabas melihat hal ini sangat penting di dalam hidup bergerejawi. Hal ini sangat mengganggu fondasi iman Kristen yang kokoh, sehingga sampai saat ini timbul kesempatan mendengar kalimat seperti ini tidak bisa diloloskan. Maka Paulus marah, Barnabas marah. Karena apa? Menyangkut doktrin keselamatan. Nah, saudara perhatikan, semua hal menyangkut doktrin keselamatan itu merupakan suatu hal yang sangat mengancam iman Kristen. Sehingga doktrin keselamatan, soteriologi, merupakan suatu inti fokus atau sesuatu fokus daripada iman kepercayaan orang Kristen yang tidak boleh diganggu-gugat. Saudara-saudara, bedanya agama-agama lain dan agama Kristen adalah agama yang lain berdasarkan jasa manusia. Tapi agama Kristen berdasarkan keselamatan Yesus Kristus. Jika di dalam agama lain berbuatlah baik, engkau mudah-mudahan boleh diterima di sisi Tuhan. Di agama lain engkau berbuat baik, jasamu lebih dari dosamu, engkau diterima di surga. Di agama lain engkau berbuat baik, engkau mendapatkan imbalan yang besar, dapat tempat di Tuhan. Tetapi ini bukan agama Kristen. Agama Kristen mengatakan segala perbuatan yang terbaik di dalam hidup kita hanya seperti pakaian yang bercompang-camping. Segala perbuatan baik yang paling besar di dalam jasa kita tidak sanggup menyelamatkan kita. Itu sebab kita harus datang kepada Yesus yang mati mengganti engkau, yang mengalirkan darah membasuh engkau, yang datang dihukum menjadi substitusi bagi engkau, sehingga Tuhan melihat engkau diganti oleh Kristus, engkau diampuni. Tetapi terimalah Tuhan sebagai juru selamat. Ini namanya keselamatan. Jadi di sini Paulus yang memberitakan Kristus, dia mengerti dengan betul-betul ajaran ini sesat, ajaran ini bahaya. Loh, ini ajaran kok sesat? Ini kan dari Tuhan juga, sama-sama kan, sama-sama diwahyukan Tuhan kan. Ini juga dari Musa kok. Masa Musa sesat? Masa ajaran Musa tidak benar? Musa berkata disunat
maka orang Israel disunat. Anak Musa kalau tidak disunat, Tuhan marahin dia. Kurang sedikit seluruh keluarga mati, dimatikan, dibunuh oleh malaikat. Maka Musa dan istrinya cepat-cepat menyunatkan anaknya, baru lolos. Kalau demikian, sunat itu ajaran dari Tuhan. Sunat itu perjanjian lama, perjanjian wahyu Tuhan. Dan perjanjian lama itu ajaran dari Tuhan. Kenapa ini sesat? Saudara-saudara, mari kita meneliti. Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang peka luar biasa. Nah, kadang-kadang orang Kristen yang tidak peka dengar khotbah apapun sama, siapapun khotbah sami mawon. Pokoknya ke gereja denger lagu yang enak, pakai jubah modesio, menikmati AC pulang cukup. Tidak usah bicarakan siapa yang khotbah. Pokoknya semua khotbah itu kan demi nama Tuhan. Sebelum khotbah doa, sesudah khotbah doa, sebelum pulang berkat kan sama dong. Sami mawon, sama. Paulus bilang tidak. Dengar, ini kalimat tidak beres. Begitu tajam telinga, dengar dua kalimat tidak beres, marah. Itu hamba Tuhan. Saudara-saudara, ada semacam orang Kristen. Siapa yang marah-marah dia bilang setan. Siapa yang marah-marah bilang tidak ada rohani. Kalau orang rohani ada orang diam, setan masuk juga boleh. Itu namanya orang baik. Nggak bisa dong. Perkatakan. Orang mengatakan Stephen Tong, engkau kurang cinta kasih, engkau suka marah-marah di atas mimbar. Saya mau tanya, saya marah di dalam hal apa? Saya marah kepada siapa? Saya marah di kesempatan berdasarkan kalimat apa yang saya dengar. Itu yang saya mau tanya. Coba dengar dua kalimat. Engkau harus disunat. Kedua, kalau tidak sunat Nabi selamatkan. Paulus bilang, oh gitu ya. Ya wes mau sunat ya pergilah. Potong daging sedikit 2 hari sembuh kok. Selesai. Tidak apa-apa lah. Di surga tidak perlu ada kulit, itu sudah cukup. Jadi kalau engkau mau disunat-sunat saja. Tidak bisa. Paulus marah, keras, bantah. Barnabas, Paulus, jangan marah dong. Barnabas marah, keras, bantah, sama. Kenapa? Karena hal ini mengancam kekristenan. Loh, engkau kapan sunat mengancam kekristenan? Kalau engkau sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus, tidak cukup, mesti disunat lagi. Berarti Yesus kurang mampu menyelamatkan engkau. Harus darah Yesus plus darahmu. Orang disunat berdarah tidak? Berdarah kan? Jadi Yesus mengalirkan darah. Nah cukup. Mesti engkau mengalir darah lagi. Darah tambah darah selamat. Darah 1 kurang. Jadi itu cuma 50%. Oh kalau begini saya disunat lagi lah supaya lebih safe. Saudara-saudara, kenapa kita membantah ajaran-ajaran yang mengatakan keselamatan tidak cukup, mesti karunia lagi. Mesti ada bisa karunia lidah baru cukup. Sama. Karena mereka mengatakan keselamatan itu tidak ada jaminan sampai engkau sudah ada karunia lidah baru ada Roh Kudus. Itu bukan ajaran Alkitab. Tidak pernah Alkitab mengajarkan kalau tidak berkarunia glosolalia engkau tidak Roh Kudus. Itu adalah bikinan satu konklusi interpretasi fase kedua dari Kejadian. Maka sejak 30 tahun yang lalu saya begitu keras melawan ajaran-ajaran yang tidak bertanggung jawab, dan saya dibenci sampai hari ini. Karena apa? Karena mereka telah mengatakan sesuatu tambahan daripada apa yang sudah sempurna di Alkitab. Meskipun ayat-ayat yang mereka kutip adalah dari Alkitab juga, tapi secara prinsip sudah membungkus Injil yang adalah mutiara yang murni dengan kain-kain yang pecah, kain-kain yang kotor, sehingga orang tidak lihat cahaya dari Injil lagi. Saudara-saudara, zaman Martin Luther, Injil dibungkus oleh ajaran harus berdoa kepada Maria, harus minta jasa daripada syafaat kepada orang-orang kafir, orang suci. Orang-orang suci diam sejarah membantu kita membawa doa kita kepada Yesus Kristus. Martin Luther mengatakan tidak. Pada waktu ini Injil dibungkus oleh purgatori, api penyucian, dibungkus oleh ajaran-ajaran. Kita memberikan uang untuk membeli tiket untuk penebusan dosa. Martin Luther mengatakan itu tidak benar, harus buang. Itu tidak benar. Dia berdebat, dia marah karena di situ mengandung ajaran-ajaran yang menyesatkan. Paulus marah, Paulus bantah, Paulus dengan keras melawan. Apa sebab? Karena Paulus tahu ini ajaran tidak benar. Nah saudara-saudara, inilah pertama, yaitu ajaran membawa manusia kembali kepada Taurat. Keselamatan Yesus diancam, kesempurnaan keselamatan diragukan, sehingga harus ditambah lagi dengan jasa manusia, dengan berdarah, dengan bersunat, supaya boleh diselamatkan, boleh dijamin.
Paulus bilang tidak. Dengan demikian engkau menghina Kristus. Mereka meragukan otoritas Paulus. Siapa kamu? Bukankah kamu rasul tambahan yang baru menjadi rasul di tengah-tengah jalan menuju ke kota Damaskus? Aku tidak percaya otoritasmu. Hei Paulus, Barnabas, pergi ke Yerusalem. Mari kita berdebat di hadapan Petrus. Petrus baru rasul yang kita percaya, baru rasul senior yang mempunyai wibawa. Mereka pergi ke Yerusalem. Pasal 15 daripada Kisah Para Rasul merupakan mencatat peristiwa konsultasi teologi pertama di dalam sejarah. Setelah mereka berjumpa dengan semua rasul senior, dan akhirnya Petrus berdiri berkata, tidak perlu disunat lagi. Saya bersyukur karena Petrus seragam, Petrus harmonis, Petrus sehati ajarannya doktrin dengan Paulus. Sehingga di sini kita melihat hindarkan orang Kristen disesatkan oleh Yudaisme. Melalui pengalaman ini di dalam Alkitab catat dua tempat. Satu yaitu di 15 pasal selanjutnya di dalam Galatia khususnya membicarakan jangan kembali ke Taurat lagi. Dan di dalam pasal 15 di situ dikatakan bahwa kita dibersihkan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat Paulus menghindarkan mereka daripada daya tarik kembali kepada Taurat. Kedua, ajaran kedua adalah ajaran Gnostisisme. Nah, saudara perhatikan, ini ajaran yang sangat fatal di abad pertama. Gnostisisme mempunyai kepercayaan kepada kosmologi di dalam dualisme. Maka mereka percaya materi itu dasarnya jahat, rohani itu dasarnya baik. Manusia berdosa karena mempunyai tubuh materi. Tubuh materi ini yang menggeret kita untuk hidup seks yang tidak beres, berzina, berbohong, mencuri. Karena ada tubuh yang bisa berdosa. Roh kita itu bersih, tubuh kita itu najis. Roh kita mau hidup suci, tubuh kita tidak bisa hindarkan diri dari kenajisan. Dengar kalimat ini ya. Roh kita itu semuanya bersih, tubuh kita itu membawa kita ke kenajisan. Kalimat ini betul enggak? Jawab. Tidak. Tidak betul. Betul. Betul tidak? Sekali lagi ya. Dengar ya. Roh kita itu baik, tubuh kita ini yang membawa kita ke kejahatan. Maka roh kita selalu sedih melihat tubuh kita yang tidak bisa menang. Kalimat ini betul tidak? Jawab. Hah? Betul? Tidak? Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Roh kita itu baik, tapi tubuh kita ini jahat. Betul enggak? Hah? Betul enggak? Kalau saya tegas, yang sudah jawab salah ngamuk sama saya. Saudara-saudara, ini ajaran Gnostisisme. Materi dasarnya jahat, roh dasarnya suci. Ini ajaran salah. Alkitab menulis ada roh jahat enggak? Jawab. Yuk kok jadi belaka bodoh begitu ya. Alkitab pernah mengatakan ada roh yang jahat tidak? Ada enggak? Alkitab ada pernah mengatakan tubuh yang baik enggak? Enggak ada. Adakah tubuh yang baik? Enggak ada. Ada enggak? Kok diam-diam sih? Enggak ada. Enggak ada tubuh yang baik. Hah? Yesus Kristus? Ada enggak? Yesus tubuh yang baik enggak? Tubuh yang baik kan? Nah, maka mereka mulai kejepit di dalam kesulitan ini. Kalau engkau katakan materi semua rusak, roh itu semua baik, bagaimana dengan Allah yang jelma menjadi tubuh? Karena firman menjadi daging, kalam menjadi manusia, Allah menjadi bertubuh. Yesus adalah inkarnasi Allah yang bertubuh. Kalau engkau mengatakan tubuh itu jahat adanya, coba tanya bagaimana Yesus Kristus? Wah, mereka mulai kacau. Jadi orang yang doktrinnya salah tetapi sama-sama tidak ketahuan, pada waktu ditanya sampai tuntas mereka tidak bisa jawab. Gnostisisme mengatakan tubuh ini jahat. Lalu kalau ditanya bagaimana dengan tubuh Kristus, dia menjawab Yesus tidak pernah inkarnasi.
Yesus tidak pernah menjadi daging. Itu sebab yang kau lihat itu hanya satu fantom, hanya satu dokayo, bahasa Greka. Berarti satu mirage, satu bayang-bayang saja. Yang kau lihat itu bukan Yesus yang betul berdaging, hanya satu teofani, kelihatan seperti berdaging saja. Maka pada waktu ajaran itu sudah sampai di sini, Petrus, Paulus, Yohanes marah luar biasa. Yang paling marah di hal ini adalah Yohanes. Yohanes penuh dengan kasih, bukan? Dia rasul kasih. Tapi dia mengatakan di 1 Yohanes pasal 4, jika ada roh yang tidak mengaku Yesus datang menjadi daging, itu roh dari roh jahat. Itu roh dari antikristus. Dia langsung mencap itu ajaran sesat. Nah, saudara-saudara sekalian, Gnostisisme tidak percaya Allah menciptakan dunia. Karena apa? Kalau Allah itu baik, kenapa dunia begitu jahat? Karena materi itu jahat. Maka materi yang jahat tidak mungkin dicipta oleh Allah yang baik. Dengan demikian, yang menciptakan dunia materi pasti Allah yang lain. Kalau begini, Allah berapa? Dia mengatakan Allah 2 tingkat. Pertama, Allah yang paling suci, dia tidak mungkin menciptakan materi, karena materi itu jahat. Maka Allah yang suci telah menciptakan Allah tingkatan kedua. Dan Allah tingkat kedua itu yang tidak sempurna, karena dicipta oleh Allah yang paling sempurna. Dari situ Allah tingkatan kedua yang tidak sempurna, dialah yang menciptakan materi. Allah yang sempurna, bagaimana menciptakan dunia yang tidak sempurna? Maka dunia yang tidak sempurna hanya mungkin diciptakan oleh Allah yang tidak sempurna. Allah yang tidak sempurna itu Allah tingkat kedua yang diciptakan oleh Allah tingkat pertama. Betul tidak? Saya tanya jawab, betul tidak? Salah, karena logikanya tidak berjalan. Jikalau Allah tingkatan pertama itu sempurna, dia tidak mungkin menciptakan dunia yang tidak sempurna. Kenapa dia bisa menciptakan Allah tingkat kedua yang tidak sempurna? Sama sulitnya. Ini ajaran yang sama sekali brengsek. Nah, saudara-saudara, karena ajaran itu begitu rusak sehingga kelihatan membereskan sesuatu permintaan kita yang kelihatan. Jiwa kita ingin suci, tapi tubuh ini yang membuat kita dijadikan orang berdosa. Tetapi itu menyangkut beberapa doktrin yang penting. Doktrin creation, doktrin salvation, doktrin incarnation. Semua dirusakkan. Maka Paulus mengatakan, mari kita berperang dengan ajaran yang sesat. Kedua adalah Gnostisisme. Saudara-saudara sekalian, Gnostisisme telah menjadi ancaman yang paling besar di dalam doktrin pada abad pertama. Dan abad kedua muncul orang yang namanya Arius, yang tidak percaya kalau Yesus itu ada Allah. Dia hanya percaya Yesus hanyalah satu yang dicipta oleh Allah, Allah tingkat kedua. Seperti konsep Plato, Demiurge. Seperti konsep Gnostisisme, Demiurge. Seperti konsep kosmologi daripada itu Gnostisisme, dualisme. Saudara-saudara, dan akhirnya mereka mengatakan, sebab itu Yesus Kristus itu sebenarnya adalah Yesus yang hidup sampai umur 30. Waktu dibaptiskan, Kristus datang gabung sama dia. Yaitu yang dikatakan, langit buka, roh turun, lalu inilah anakku yang kukasihi, dengarlah kepada dia. Nah, orang-orang dari Gnostisisme, khususnya Cerinthus, dia mengatakan Yesus baru menjadi Kristus pada waktu dia dibaptiskan. Tetapi pada waktu Yesus sudah 3 tahun menjadi Kristus, karena Yesus sama Kristus gabung, Yesus Kristus. 3 tahun kemudian pada waktu Yesus disalibkan, Kristusnya tidak mau disalibkan, Kristusnya pergi. Heran ya. Jadi Yesus disalibkan, lalu Kristus bilang, kau disalibkan, tak pergi. Terus Kristusnya pergi. Tadinya Kristus datang gabung, sekarang Kristusnya pisah. Waktu Kristus pergi, Yesus kesepian, dia kaget. Lalu dia mengatakan, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu saat ada Kristus meninggalkan Yesus. Jadi yang disebut Yesus Kristus belum pernah sungguh satu oknum yang mempunyai 2 sifat. Itu adalah satu mirage. Itu adalah sesuatu yang berbeda. Itu adalah seorang manusia. Tetapi Kristusnya hinggap. Sehingga yang disebut Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia, itu merupakan sesuatu bayangan saja. Itu adalah dokayo. Maka docetisme dan cerinthianisme, marcionisme, ini semua menjadi ajaran-ajaran sesat pada waktu Paulus dan Yohanes masih hidup di dunia.
Maka Ibrani 13 mengatakan, jangan kau disesatkan oleh ajaran-ajaran yang asing. Ini ayat penting sekali, saudara-saudara sekalian. Jangan kamu disesatkan. Nah, itu sebab di dalam sejarah gereja mencatat satu kali pada waktu Yohanes mau masuk dalam satu kamar mandi umum, waktu itu Cerintus juga datang. Begitu dia masuk ketemu Cerintus, langsung dia keluar dan berteriak, mari kita menghindarkan dia karena langit sudah mau jatuh. Dia begitu benci kepada ajaran yang salah. Saudara-saudara, saya mengatakan hal ini mungkin sedikit terlalu dalam bagi engkau. Tapi kalau engkau melihat khotbah pertama Yohanes pasal 1 ayat 1 ayat 2, saya sudah singgung tentang Cerintus, singgung tentang Gnostisisme di dalam kebaktian perdana GRI. Saudara-saudara, sekali saya berkata kepadamu, telinga kita harus peka untuk bisa membedakan ajaran apa yang benar, ajaran apa tidak benar. Untuk membedakan ajaran apa, doktrin yang benar dan tidak benar. Karena Alkitab menuntut jangan kita goncang iman kita karena disesatkan oleh ajaran yang tidak benar. Saudara-saudara, sekarang ketiga, yaitu yang tidak percaya kebangkitan. Zaman Paulus berkhotbah, Paulus masih hidup di dunia. 3 ajaran yang besar ini menjadi gangguan yang paling keji, yang menakutkan, yaitu legalisme, kembali kepada Taurat. Kedua, Gnostisisme, tidak percaya inkarnasi. Ketiga, tidak bisa terima kebangkitan. Maka Paulus harus menulis satu pasal sepenuhnya di dalam 1 Korintus pasal 15 untuk membantah, jikalau tidak ada kebangkitan, maka Kristus tidak bangkit. Jikalau Kristus tidak bangkit, yang kau percaya sia-sia, yang kami kabarkan cuma-cuma, menjadi sia-sia. Belakalah kita menjadi sama sekali tidak berguna di dalam beriman kepada Yesus Kristus dan memberitakan Injil Kristus jikalau Yesus tidak bangkit. Tapi dia berkata, karena Yesus sudah bangkit, menjadi buah sulung dari semua orang yang akan dibangkitkan oleh Tuhan. Karena Yesus sudah bangkit, pengharapan kita menuju kekekalan bukan seperti orang biasa. Jikalau Yesus tidak bangkit, maka kita menjadi orang yang paling kasihan, lebih kasihan dari siapapun yang pernah hidup di dalam dunia. Itu adalah Korintus 15. Saudara-saudara, engkau melihat begitu sulit, begitu sengit, begitu kerasnya sikap hamba Tuhan sebagai rasul di dalam zaman pertama. Mereka harus mempertahankan iman, mempertahankan akan doktrin yang benar dari zaman ke zaman sampai abad ke-21. Nah, saudara-saudara, di dalam gereja-gereja, siapakah yang mempunyai telinga yang peka seperti itu? Siapakah mempunyai kesetiaan yang tekun seperti itu? Siapakah yang mempunyai keberanian untuk membela kebenaran seperti itu, seperti Paulus? Sekarang saya mau tanya kepada Anda, bagaimana kita mengetahui kita benar, orang lain tidak benar? Pada saat kita mengatakan itu tidak benar, tidak benar, mereka juga katakan mereka benar, kita tidak benar, betul gak? Jadi masing-masing menganggap diri benar, masing-masing menganggap orang tidak benar. Itu kesulitan untuk memelihara ortodoksi. Bagaimana memelihara ortodoksi? Oh, pada waktu 2 tahun 3 tahun sudah didirikan akan itu stres, maka orang-orang mengatakan, wah, murid-murid Stephen Tong itu mengancam menjadi teroris, mengancam akan pendeta-pendeta, seolah-olah hanya GRI yang benar, semua salah. Wah, mulailah orang-orang menyerang kita terus menerus. Dan pada waktu itu ada orang-orang sekolah di Stris sudah mendapatkan pengajaran yang benar-benar. Mereka mulai bisa membedakan khotbah yang tidak betul-betul. Lalu orang lapor, murid-murid daripada Stris setelah pulang ke gereja-gereja, maki-maki pendeta, teror pendeta, dan menjadi orang yang mengancam gereja-gereja yang berada di Jakarta. Itu semua gara-gara Stephen Tong. Nah, saudara-saudara sekalian, saya tahu pengalaman itu, karena itu betul-betul terjadi pada tahun 90, 91, 92. Setelah 89 gereja yang didirikan, kita tidak mempunyai hasrat, tidak mempunyai rencana apapun untuk orang yang sekolah di Stris pulang menjadi orang yang marah-marah pendeta. Tidak. Kita hanya mengatakan ini benar, yang benar ini, yang tidak benar ini, supaya orang Kristen mengerti bagaimana membedakan. Tidak. Saya motivasinya memberitakan kebenaran.
Orang tidak setuju terserah. Mungkin salah ngerti. Satu hari kalau mereka ngerti akan menjadi baik. Engkau malas? Tidak. Engkau akan membela diri? Tidak. Kenapa tidak? Karena saya tidak dipanggil untuk membela diri. Saya dipanggil untuk memberitakan firman. Itu tujuan. Itu panggilan. Yang bukan panggilan jangan dikerjakan. Semua 1, 2, 3. Yang bukan panggilan yang dikerjakan. Tuhan suruh saya beritakan Injil. Kok saya berita Stephen Tong? Ya gendeng dong. Kalau Tuhan suruh saya bela kebenaran, kok saya membela diri? Itu gendeng dong. Jadi saya tidak akan membuang waktu, buang kekuatan, buang talenta untuk membela diri. Saya punya tugas hanya satu, membela kebenaran, memberitakan firman, memberitakan Injil. Itu jelas. Make clear your message to be heard by people. And the focus is so clear, they can see directly. Mereka lihat jelas apa yang kau mau, apa yang kau kabarkan, apa yang kau beritakan. Itu tugas saya. Karena Paulus di dunia sama. Dia menyerang yang tidak benar, menyerang musuh kebenaran dengan sengit, dengan keras, dengan berani. Karena itu tugasnya. Sekarang kita mau tanya, apa sih yang menentukan ini benar itu tidak? Apa sih yang menjadi patokan? Ini menjadi pertanyaan paling penting, bukan? Patokan itu di mana? Kau tahu ini benar itu dia benar. Saudara-saudara, patokannya adalah kristologi semua. Patokannya adalah kristologi, Kristus yang membedakan kita dengan semua agama. Karena Kristus, dengar ya, di dalam agama lain tidak ada Kristus, tidak ada juru selamat, tidak ada inkarnasi, tidak ada substitusi, tidak ada darah yang membersihkan dosa. Tidak ada Kristus yang mati dan bangkit, tidak ada Kristus yang naik ke surga dan datang, tidak ada. Ingat, fokusnya kristologi. Jikalau satu gereja tidak mengutamakan Kristus, utamakan yang lain, itu gereja mulai menyeleweng. Nah saudara-saudara, lalu engkau bilang semua gereja mempentingkan Kristus. Pentingkan Kristus yang mana? Penting Kristus sebagai apa? Ini fokus dilingkarkan ke lebih pusat lagi. Kedua, yaitu Kristus yang menyelamatkan. Bukan Kristus yang menyembuhkan. Bukan Kristus yang memberikan kekayaan. Bukan Kristus yang memberikan kelancaran, kesuksesan, kemewahan, dan segala kenikmatan materi. Jadi bukan Kristus materialistis, tapi Kristus juru selamat. Kristus juru selamat itu fokusnya fokus. Maka saya katakan the soteriology in Christology. Soteriologi sama kristologi itu fokusnya dari kekristenan. Itu pusat, itu satu as dari iman kekristenan. Kristologi, soteriologi. Ini harus dipegang. Mengapa Paulus berkata engkau bidat? Karena engkau suruh orang disunat lagi. Karena ini menyangkut soteriologi. Kalau tidak sunat, tidak diselamatkan. Itu bukan ajaran Alkitab, itu ajaran manusia. Engkau tidak perlu disunat. Kristus sudah mati bagimu. Itu kristologi bukan? Itu soteriologi bukan? Jadi saudara-saudara, fokusnya kepada kristologi. Di dalam kristologi, Kristus yang apa? Kristus Santa Claus yang membagi-bagikan hadiah. Kristus yang memberikan sesuatu kemakmuran, kesuksesan, kelancaran, kekayaan. Kristus yang memberikan prosperity. Tidak. Kristus yang mati bagimu. Kristus yang digantung di atas kayu salib. Kristus yang mengalirkan darah. Kristus yang inkarnasi. Kristus yang akhirnya mati dan bangkit kembali. Kristus yang naik ke surga. Kristus yang akan datang kembali, yang menggenapi keselamatan. Soteriologi. Dan saudara-saudara, engkau mengatakan saya kira-kira sudah menangkap apa yang dikatakan fokus dan pusat dari doktrin kekristenan ada kristologi. Tapi dasarnya di mana? Karena tafsiran Pak Tong atau memang ini tuntutan dari Alkitab? Ini tuntutan dari Alkitab. Dari mana? Paulus berkata, hei orang Galatia yang bodoh, aku sudah memberitakan Kristus kepada engkau yang disalib. Siapa membawa engkau kembali lagi ke Taurat? Nah ini tuntutan Paulus. Jikalau ada satu orang datang kepadamu memberitakan Kristus yang lain, meskipun dia manusia ataupun dia malaikat, biar dia dijatuhkan apa? Engkau baca kitab tidak? Engkau cuma mendengar khotbah di sini. Engkau baca kitab tidak?
Paulus berkata kepada orang Galatia, jikalau ada orang datang kepadamu memberitakan satu Kristus yang berbeda dengan Kristus yang sudah kuberitakan kepadamu, meskipun dia adalah manusia ataupun malaikat, dia harus dijatuhkan apa? Kutukan. Nah ini berat luar biasa. Berarti Paulus mau menjaga doktrin yang benar, kristologi di dalam soteriologi. Bagi saya, the Pauline soteriology in Christology. Soteriologi di dalam kristologi Paulus. Lalu pertanyaan yang terakhir, kenapa Paulus? Kenapa bukan ajaran daripada Kristus sendiri? Kenapa bukan ajaran dari Petrus tapi Paulus? Nah ini satu hal yang tidak ada di buku apapun. Saya minta perhatikan. Yesus datang, lalu setelah Yesus genapkan keselamatan, kunci menjelaskan keselamatan Yesus Kristus yang paling penting bukan Petrus tapi Paulus. Kenapa? Kenapa Paulus lebih dari Petrus? Dengar kalimat di bawah ini. Karena Petrus dari kecil mengetahui ada seorang Mesias, dan dia mengenal daripada dituntun menerus kepada pengenalan Kristus tanpa ada sesuatu konsep revolusi yang terjadi di pengalaman dia. Tetapi pengertian tentang Kristus di dalam diri Paulus itu sangat penting, karena dia adalah satu-satunya orang di antara semua rasul yang mengalami pergumulan revolusioner di dalam perubahan konsep dari orang Yahudi yang tidak percaya Yesus adalah Allah menjadi orang Yahudi yang percaya Yesus adalah Allah. Ini tidak terjadi pada Petrus. Petrus saya percaya umur 5 sudah masuk rumah sembahyang, lalu dididik dengan firman Tuhan, sampai pada satu hari dia bertemu dengan seorang besar sekali namanya Yohanes Pembaptis, dan dia mengatakan, lihatlah ada domba Allah yang mengangkut dosa sedunia. Petrus sadar, itu yang saya baca dari dulu, itu adalah Kristus. Nah ini dia, langsung dia meninggalkan Yohanes Pembaptis, dia menerima Yesus sebagai juru selamat dan mengikuti Yesus dan mengabari Yesus sampai mati. Di dalam hidup dia tidak ada revolusi, tidak pergumulan. Tapi di dalam hidup Paulus berbeda. Paulus dari kecil ke rumah sembahyang, tapi akhirnya dia menjadi orang lebih penting dari Petrus, dari Yohanes, dari Yakobus, dari siapapun. Karena dia mungkin adalah seorang yang masuk Sanhedrin. Dia sudah dilatih di akademi yang tertinggi, sekolah teologi yang paling hebat, yang mempunyai gelar yang paling besar di Gamaliel. Saudara, ini kesempatan menjadi murid di bawah Profesor Gamaliel tidak pernah diraih oleh Petrus, tidak pernah diraih oleh Yakobus, tidak pernah diraih oleh Yohanes. Hanya satu orang, yaitu Paulus. Maka orang Yahudi mengatakan, ya Petrus percaya Yesus karena kurang akademis, Petrus menerima Yesus karena dia kurang belajar. Tetapi Paulus yang sudah pernah di bawah Gamaliel, ini sah. Ini betul-betul resmi. Ini lulusan Oxford, ini lulusan Cambridge, ini lulusan Harvard, ini lulusan Yale, ini lulusan sekolah yang paling tinggi, harus dipercaya. Justru yang paling tinggi melawan Yesus. Maka Paulus melawan Yesus, menganiaya Yesus, mempenjarakan orang Kristen supaya mereka harus dibunuh. Dia sampai mendapatkan surat resmi delegasi yang dipercayakan oleh imam besar untuk mempenjarakan semua orang Kristen. Orang seperti ini mempunyai pikiran yang sudah didukung oleh akademis, oleh kesarjanaan dia yang tertinggi, sehingga dia baru bisa interpretasi apa perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan dia mengatakan Allah itu Allah, Yesus itu Yesus. Yesus bukan Allah, Allah bukan Yesus. Yesus tak mungkin Allah, Allah tak mungkin Yesus. Orang seperti ini dia mau menangkap orang Kristen di tengah-tengah jalan menuju ke kota Damaskus. Dia jatuh terpelanting. Ada cahaya besar luar biasa yang menyinari dia. Paulus jatuh. Waktu dia jatuh, itu kejatuhan dari segala gengsinya dia, segala arogansinya dia. Dia punya gelar tinggi, dia punya akademik, dia punya pendidikan teologi dan segala pengetahuan yang paling tinggi, dijatuhkan oleh Tuhan. Sebenarnya Alkitab tidak pernah tulis dia jatuh dari kuda, karena tidak tulis dia naik kuda. Itu hanya karena lukisan dari Caravaggio, ada kudanya di pinggir dia jatuh. Maka orang selalu tafsir Alkitab, Paulus jatuh dari kuda. Tidak ada itu, coba baca Alkitab. Saudara-saudara, mungkin jatuh dari keledai,
Atau mungkin jatuh dari kambing, saya tidak tahu. Alkitab tidak tulis, saya tidak beranggung. Waktu dia sudah jatuh di situ, lalu ada suara di dalam cahaya yang besar mengatakan, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Sekarang dia bingung. Karena apa? Sekolah kalau sudah pinter, lebih bingung. Saudara-saudara, tidak percaya sekolah terus, nanti bingung kamu. Dia bingung kenapa? Loh, saya melayani Tuhan. Tuhan yang saya layani adalah Tuhan yang maha besar. Dan dia kawanku. Saya melayani dia. Bela Tuhan sampai membunuh orang Kristen. Begitu cinta Tuhan. Allah yang sejati. Aku sekarang melayani dia. Sambil melayani Allah, sambil melawan semua yang melawan Allah. Saya benar. Itu tidak benar. Saya ortodoks. Itu ajaran salah. Nah, ini pasti Tuhan. Kalau tidak Tuhan, mana bisa cahaya begitu besar? Lebih besar dari matahari. Maka dia tahu ini Allah. Tapi dia tidak berani sebut Allah. Karena dia dilatih di dalam Taurat. Orang-orang Yahudi yang mengenal Tuhan Allah tidak berani sebut Allah dari mulutnya. Hanya sebut Tuhan. Itu bahasa orang-orang Ibrani namanya Adonai. Mereka tidak berani mengatakan Elohim. Tidak berani mengatakan Elohenu. Tidak berani mengatakan itu Yehovah, Yahweh. Tidak. Engkau hanya berani menyebutnya Tuhan. Jadi mengatakan Tuhan. Oh Tuhan, Adonai, Kyrios. Oh Tuhan, aku mengakui engkau Tuhan. Tapi disambung dengan apa? Siapakah engkau? Tuhan. Siapakah engkau? Lucu ya. Kalau saya mau Arsid, siapakah engkau? Kedengar lu Arsid ya Arsid dong. Maksud Arsid, siapakah engkau? Ini namanya apa? Kegagalan teologi. Paulus seorang profesor teologi. Dia mengajar ketuhanan. Tapi waktu ketemu Tuhan baru sadar, siapakah engkau? Ya, heran ya. Nah saudara-saudara, semua anggap diri benar kan? Siapa berani mengatakan dia benar? Dasarnya apa? Mulai dari sini mengerti. Saya tahu ini Tuhan, pasti benar. Karena supernatural power, lebih besar cahaya dari matahari. Tuhan, siapakah engkau? Sekarang Tuhan jawab apa? Tuhan jawab kalimat yang ironis sekali. Aku, Tuhan kan? Kamu ngaku ya? Tuhan. Tuhan ya? Aku adalah Yesus yang kau aniaya. Loh, kok bisa? Kuaket. Bukan kaget, kuaket. Kuaket setengah mati. Kenapa? Tuhan itu Yesus. Yesus itu mungkin Tuhan. Tidak ada di konsep saya. Yesus tidak mungkin Tuhan. Tuhan tidak mungkin Yesus. Tuhan tidak mungkin manusia. Manusia tidak mungkin Allah. Allah bukan daging bukan Allah. Tapi ini Tuhan yang sudah kau akui, baru dia tak bilang, aku adalah Yesus yang kau aniaya. Bangkit. Pergi. Bangkit. Begitu dia bangkit, baru dia tahu dia sudah buta. Ya, engkau mau lihat Tuhan? Saat engkau lihat Tuhan, saat itu engkau tidak bisa lihat. Itu namanya ironis. Saat engkau bertemu dengan Tuhan, saat itu engkau dijatuhkan oleh Tuhan. Saat engkau mau panggil Tuhan, saat itu engkau sendiri mengaku engkau tidak kenal Tuhan. Dan Tuhan yang sejati di dalam Yesus Kristus. Paulus mengatakan engkau adalah Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Allah. Dan Allah mengatakan aku ada Yesus. Allah kok jadi Yesus? Wah, di situ dia bergumul luar biasa. Akhirnya dia harus tinggal di dalam masyarakat yang terasing daripada masyarakat biasa. Paulus pergi ke bukan Damaskus. Dia masuk ke Damaskus 3 hari kemudian baru dicelikan matanya. Dan dia pergi ke padang belantara 3,5 tahun. Itu sekolah teologi, betul-betul bukan di bawah akademik, di bawah pergumulan kristologi. Saudara-saudara, kenapa ortodoksi iman Kristen ada pada soteriologi, kristologi, Paulin? Ini sebabnya. Tidak ada di Petrus, tidak ada di Yakobus, di dalam Paulus. Paulus bergumul, akhirnya dia mengetahui Yesus Tuhan. Mulai hari itu sampai mati, dia menjadi pengabar Injil yang paling giat, yang paling setia. Saudara-saudara, sekarang kita melihat kelemahan kekristenan di mana? Tidak ada orang yang membela kebenaran Injil sampai mati berani seperti Paulus. Tahunya lulus dari sekolah teologi, mendapatkan gaji setiap bulan, membesuk beberapa orang, berdiri khotbah-khotbahnya tidak menyangkut Yesus Kristus. Itulah kelemahan kekristenan. Paulus
memberitakan Kristus. Kristus Tuhan, Kristus Juru Selamat. Dia satu-satunya mengampuni dosa kita sampai mati, mendirikan kehidupannya gereja. Dia satu orang menulis separuh kitab suci perjanjian baru, bukan Petrus. Karena apa? Dia bertobat dan mengenal. Saya tidak berarti Paulus saja yang mengenal, semua mengenal Yesus, tapi dia telah menjadi satu patokan untuk ajaran benar. Maka Ibrani mengatakan, jangan mau ditarik, disesatkan oleh semua ajaran-ajaran yang aneh. Pandang kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya tidak berubah. Sesudah itu, janganlah kamu ditarik, disesatkan oleh ajaran-ajaran yang aneh. Dan jangan bersandar kepada roti dan makanan, karena yang bersandar kepada roti tak pernah mendapatkan faedah apapun. Kiranya Tuhan memberkati. Dan di dalam zaman ini tugas sudah jatuh kepada gereja ini, khususnya kepada saya. Dukunglah dengan doa, dukunglah dengan penginjilan, dukunglah dengan membawa kawan, dukunglah dengan syafaat, dukunglah dengan segala sesuatu. Karena kita hidup untuk memuliakan Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi menyerahkan gereja ini dan setiap orang yang sempat mendengarkan firman khotbah pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Peliharalah kami di dalam ajaran yang benar, sesuai dengan apa yang sudah Tuhan cantumkan di dalam kitab suci. Sehingga di dalam pergumulan iman kami, sungguh-sungguh kami berfondasikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Sehingga kami boleh hidup bersaksi bagi Tuhan dan memberitakan Kristus kepada orang lain. Ajaran kami supaya mempunyai telinga yang peka, boleh mendengarkan apa ajaran yang salah, dan kami tidak melibatkan diri di dalamnya, dan kami tidak mengizinkan ajaran yang salah terus berkembang dan terus mempengaruhi kaum pilihan Tuhan. Beri kekuatan kepada kami untuk mempertahankan iman kepercayaan sejati sampai berjumpa dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.